Taruh saham, saham tiba-tiba ambruk, hancur semuanya. Uang lu hilang. Hilangnya kemana? Terus kita mau ngapain? Kalau kita nggak punya duit, kita mau ngapain? Kalau kita nggak punya modal, apa yang diinvestasi? This is a serious questions. Kita harus ngapain? Makanya gue bikin video ini. Kita harus ngapain? Terutama kalian semua harus ngapain. Gue juga harus ngapain. Kalau keadaan tiba-tiba blek. Ini serius. Karena gue pun harus berpikir, apa yang harus kita lakukan supaya kita maju terus. That's why gue bikin video ini buat lu semua. So, kalau lu mau lebih pinter, this is for you. Kemudian yang ditanya lagi, apa yang harus disikapi ketika saham turun? Kalau saham turun itu biasanya orang yang tidak tahu apa yang dia beli, dia ikut panik, dia menjual karena dia khawatir di depan akan turun lagi. Tapi bagi seorang investor yang bijak itu, dia menyikapi saham yang turun itu adalah peluang emas bagi dia. Kapan lagi dia bisa beli perusahaan yang bagus dengan harga yang murah? Kapan kita bisa membeli saham Bank Mandiri 1.100 rupiah kalau bukan di tahun 2008? Hari ini saham Bank Mandiri 12.000. Mau beli saham itu 1.100, ya itu adanya di 2008 waktu ketika krisis semuanya. Itu jadi peluang emas. Kita bisa membeli perusahaan yang bagus dengan harga yang murah. Bagaimana kalau sekarang kita memiliki perusahaan seperti Multi Bintang? Setahu saya Multi Bintang itu perusahaan bagus yang mahal. Kalau nggak salah price earning ratio-nya tinggi sekali. Multi Bintang itu. Tadi kita masuk ke sektor valuasi, kita beli perusahaan yang bagus dengan price earning ratio yang murah. Ada perusahaan Siloam yang price earning ratio-nya 260 kali. Kita tidak mau beli. Bagus tapi mahal. Tapi ada perusahaan Pen Invest yang labanya 900, PI-nya 3,5 kali. Terang ini lebih murah. Karena average price earning ratio di Bursa Efek Indonesia sekarang 22 kali. Ya, jadi membeli saham yang price earning ratio 3 kali itu adalah saham yang murah. Uang gue hilang kemana? Ini serius. Uang gue hilang kemana? Ini sebenarnya adalah pertanyaan yang kita harus telaah. Ini serius nih. Serius. Lu gimana caranya jadi kaya? Gimana caranya kita nyimpen duit terus duit kita nggak hilang? Tiba-tiba inflasi. Pemerintah kemarin ngomong ada inflasi, terus tiba-tiba enggak, Indonesia jadi kuat. Tapi sebenarnya gimana? Taruh saham, saham tiba-tiba ambruk, hancur semuanya. Uang lu hilang. Hilangnya kemana? Terus kita mau ngapain? Kalau kita nggak punya duit, kita mau ngapain? Kalau kita nggak punya modal, apa yang diinvestasi? This is a serious questions. Kita harus ngapain? Makanya gue bikin video ini. Kita harus ngapain? Terutama kalian semua harus ngapain. Gue juga harus ngapain kalau keadaan tiba-tiba blek. Ini serius. Karena gue pun harus berpikir, apa yang harus kita lakukan supaya kita maju terus. That's why gue bikin video ini buat lu semua. So, kalau lu mau lebih pinter, this is for you. Gimana caranya jadi kaya? Gimana caranya kita nyimpen duit terus duit kita nggak hilang? Tiba-tiba inflasi. Pemerintah kemarin ngomong ada inflasi, terus tiba-tiba enggak, Indonesia jadi kuat. Tapi sebenarnya gimana? Taruh saham, saham tiba-tiba ambruk, hancur semuanya. Uang lu hilang. Hilangnya kemana? Terus kita mau ngapain? Kalau kita nggak punya duit, kita mau ngapain? Kalau kita nggak punya modal, apa yang diinvestasi? This is a serious questions. Kita harus ngapain? Makanya gue bikin video ini. Kita harus ngapain? Taruh saham, saham tiba-tiba ambruk, hancur semuanya. Uang lu hilang. Hilangnya kemana? Investing ada 1.001 macam strategi investasi. Ini tips berinvestasi di besar. Tapi strategi investasi yang satu ini yang paling bagus. Disebut juga buy and hold. Rip Van Winkle adalah tokoh dalam novel karya Washington Irving 1819. Ia suka tidur. Suatu hari ia tidur di bawah sebuah pohon dan baru bangun 20 tahun kemudian. Setelah mendusin, ia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah. Istrinya yang galak dan para sahabatnya telah meninggal. Tidur. Kalau kabinet Jokowi itu kerja, maka di saham itu kalau kita sudah memiliki perusahaan yang hebat itu harus
tidur, tidur, dan tidur. Mahasiswa, hati-hati menginterpretasikan kata-kata saya ini, ya. Mungkin nggak pernah dengar. Ada saatnya ketika kita tidak mengerjakan apapun merupakan suatu bentuk kecerdasan investasi. Ketidakaktifan adalah perilaku yang cerdas. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Adik-adik mungkin belum mengalami berinvestasi. Pak Rektor udah tahu. Ketika dia memiliki saham yang perusahaan yang hebat, tidur sama aktif siapa lebih untung? Pasti yang tidur lebih untung. Betul ya Pak? Sahamnya naik terus. Warren Buffett menjadi orang paling kaya di dunia dari berinvestasi saham. Dia aktif trading atau dia tidur? Dia tidur. Dia beli, dia simpan puluhan tahun. Dia jadi orang paling kaya. tahun lebih, 34 tahun sudah melewati banyak sekali krisis ya. Sepertinya kalau tidak salah ingat tahun 90 sampai 92 itu ada tight money policy dari Pak JP Sumarlin ya. Uang ketat dan tentu saja saham-saham saya pada turun, pada rugi ya. Tapi untung tight money itu akhirnya dibuka tahun 93 dan saya keluar sebagai pemenang. Kemudian tahun 98 lagi ada krisis ekonomi yang begitu hebat, krisis politik. Uang saya juga hilang 85% tapi akhirnya keluar lagi sebagai pemenang. Ya. Tahun 2008 ada krisis subprime mortgage, ya. Juga IHSG turun banyak, tapi saya tetap survive. Ketika 3 tahun yang lalu ada COVID juga krisis, IHSG kita turun sampai 3.900, juga saya bisa keluar sebagai pemenang juga. Kenapa saya bisa melewati krisis itu? Karena saya tidak punya hutang. Saya tidak punya hutang. Jadi krisis, ya saya saham-saham saya nggak dipaksa jual. Saya tidak punya hutang, jadi ketika krisis saham saya turun, ya saya pegang saja. Ya, nanti dia kembali bisa naik lebih tinggi. Saya nggak punya hutang. Yang kedua, ketika krisis COVID 2020, pas krisis Tuhan berkati saya. Saya punya uang cukup banyak, uang cash waktu itu. Jadi ketika krisis saya bisa membeli semua ya. Diberitakan ada di tahun 2020 itu saya membeli saham apa ya. Punya uang banyak. Dan sekarang pun kita harus hati-hati ya. Karena di Amerika, di Eropa sudah krisis meskipun kita tidak ya. Saya juga diberkati juga ya. Karena bukan hanya tidak punya utang, tahun lalu saya ada menjual saham saya. Saya itu pemegang saham terbesar di holding company-nya Penin Bank ya. Punya Penin Bank, punya Penin Daiichi. Sahamnya naik. Dan saya sebagai pemegang saham terbesar nomor 2, saya keluar, semuanya berhasil keluar. Dan tahun lalu pun ketika tiba-tiba saya pemegang saham terbesar nomor 2 di Petrosi, di coal mining contractor punya 15%, tiba-tiba perusahaan itu diakuisisi dan saya menjual mengikuti tender offer, saya mendapat uang cukup banyak. Jadi ketika memasuki ketidakpastian pada saat ini, bukan saja saya tidak punya hutang, tapi saya punya
uang cash yang banyak. Ya, uang cash yang banyak. Jadi saya sudah siap. Saya sudah siap. Kira-kira itu kenapa saya bisa melewati semua itu, karena saya tidak punya berhutang.